Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Untuk cerita malam hari ini yaitu rumah kosong. Sejak Pak Warto dan istrinya meninggal, rumah itu oleh anak-anaknya tidak ditempati. Karena masing-masing anak Pak Warto sudah memiliki rumah sendiri. Rumah itu tidak pernah dibersihkan, hanya kadang ditengok saja. Tetangga yang dekat rumah kosong menyarankan agar dikontrakan saja, agar suasananya beda, maksudnya tidak kelihatan seram. Mungkin karena berada di dalam pedesaan agak susah mencari orang yang mau mengontrak. Lampu menyala tidak begitu terang sehingga jika malam hari kelihatan menakutkan. Kiri kanan rumah itu banyak tanaman sehingga jika malam hari tertiup angin kelihatan seperti orang yang bergerak-gerak. Kalau orangnya nyalinya kecil, sering mengada-ngada melihat hantu bergerak. Di sebelah barat rumah itu ada jalan kecil, siang maupun malam jarang dilewati. Hanya warga setempat jika di sawah di waktu pagi dan di malam hari orang yang berangkat berjualan nasi liwet. Pak Hardi malam itu duduk di depan rumah sambil merokok, tak peduli dengan nasihat Ibu Darti, yaitu nama istrinya, agar Pak Hardi berhenti merokok karena batuknya yang sering memecahkan kesunyian di waktu malam hari. Udara dingin juga tidak dirasakan nikmat bagi Pak Hardi merokok sambil melamun. Tiba-tiba Pak Hardi terkejut bukan main ketika melihat ke rumah kosong. Di depan pintu, di bawah lampu menyala redup kuning, duduk seorang wanita tampak diam dengan rambut panjang. Tanpa berkedip, Pak Hardi menyaksikan pemandangan yang baru kali ini dilihatnya. Terasa berat kakinya untuk berjalan dari tempat duduk, namun tiba-tiba orang tadi menghilang dari pandangannya. Dengan terburu-buru Pak Hardi masuk ke dalam rumah, mendekati istrinya yang sibuk memasak sayur dan jenis-jenis lauk pauk lalu berkata, "Bu, tadi Bapak melihat wanita duduk di depan pintu rumah kosong itu." Sambil mengaduk-aduk masakannya, Bu Darti menjawab, "Ya ampun Bapak, peri atau kuntilanak itu." Pak Hardi sambil merokok menjelaskan, baru kali ini melihat hantu. Sejak muda Pak Hardi sering keluar malam, tapi tidak pernah ditemui hantu. Tiba-tiba istrinya menyela, "Sudah Bapak, yang penting bantu Ibu." Lalu mereka diam mengerjakan pekerjaan sebagai penjual sayur lauk pauk yang lumayan laku di setiap harinya. Di suatu malam, Pak Marsam sedang duduk sambil menyaksikan acara televisi. Seharian bekerja di sawah, badannya terasa penat. Pak Marsam melepaskan lelah seperti biasa menonton hiburan di televisi. Di meja tersedia makanan, kopi, dan rokok yang disediakan istrinya. Nikmat juga badan capek minum kopi panas sambil merokok. "Pak tidak tidur?" tanya Bu Ririn, ini istrinya, sambil menikmati makanan kesukaannya Pak Marsam. Lalu menjawab, "Nanti Bu." Enak sekali duduk selonjor di kursi. Terasa sudah hampir tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara brak. Pak Marsam terkejut karena suara itu terdengarnya dari rumah kosong. Dengan cepat Pak Marsam berdiri membuka pintu dan melihat
rumah kosong itu. Memang Pak Marsam cukup berani karena pernah bekerja sebagai supir pada malam hari, sering melewati kuburan besar dan belum pernah ditakuti. Setelah melihat rumah kosong tidak tampak apa-apa, Pak Marsam penasaran lalu berjalan mendekati jendela rumah kosong itu yang tidak ada gordengnya. Begitu melihat ke dalam, hanya nampak gelap gulita. Suara angin malam gemuruh karena menerjang daun-daun di sekitar rumah kosong itu. Sambil tetap melihat ke dalam rumah itu, Pak Marsam berkata sendiri agak begitu sombong. "Tampakkan wujudmu," katanya. Tidak ada kata takut bagi Pak Marsam. Ketika membalikkan badan, Pak Marsam melihat orang sedang bergantungan di pohon sebelah rumah kosong itu seperti seekor gorila. Nah, spontan saja Pak Marsam gemetaran dan keringat dingin keluar. Pak Marsam menyaksikan pemandangan itu tak mampu berteriak. Setelah orang itu menghilang, Pak Marsam berjalan masuk ke rumahnya. "Dari mana, Pak? Apa tidak capek kerja seharian?" tanya istrinya. Pak Marsam dengan mengangguk menjawab agar istrinya tidak takut. "Dari luar, Bu. Ya, ini mau istirahat." Malam semakin larut, Pak Marsam belum bisa tidur karena teringat peristiwa baru saja dialami. Suara angin malam dan burung hantu menambah rasa yang mencekam. Malam itu terang bulan, namun suasana desa itu sepi. Tidak ada suara anak-anak bermain, hanya suara jangkrik bersaut-saut seolah-olah bergembira karena malam yang cerah. Sinar bulan mulai bersinar menyinari pepohonan, sehingga terlihat bayangan pohon nampak seperti lukisan. Lampu rumah kosong itu nyala redup, kalah dengan terangnya sinar bulan malam itu. Pak Marsam yang rumahnya paling dekat dengan rumah kosong itu sejak kejadian kemarin tak pernah keluar rumah di waktu malam hari. Namun malam itu kelihatan asik bercerita dengan Pak Nardi yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah kosong itu. Sambil minum teh hangat dan makan sosis, cerita mereka kelihatan menarik. Asap rokok Pak Marsam dan Pak Nardi mengepul membentuk bayangan putih. Tiba-tiba Pak Nardi bertanya, "Sampai jam berapa kita bercerita, Pak?" Pak Marsam mengacungkan jempol lalu menjawab, sampai larut malam. Saya siap sekalian juga jaga rumah." Pak Nardi membalas dengan acungan jempol sambil menganggukkan kepala. Sinar bulan mulai redup, tertutup awan. Udara malam itu mulai berhembus menyanyikan desah malam yang kian sepi dan sunyi. Pak Nardi terkejut melihat sebatang pohon yang daunnya bergerak-gerak cepat padahal tidak ada angin kencang. "Apa itu, Pak?" tanya Pak Nardi sedikit takut. Pak Marsam menjawab dengan nada suara parau kedengaran takut. Tidak tahu saya, Pak." Gerakan daun semakin cepat. Pak Marsam dan Pak Nardi hanya diam menahan takut. Mereka hanya saling berpandangan tanpa berkedip. Cahaya bulan semakin bertambah redup sehingga suasana tampak gelap, menambah seram rumah kosong itu. "Kita cerita di dalam saja, Pak," kata Pak Marsam. Pak Nardi tidak menjawab, namun langsung berdiri mengikuti Pak Marsam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan menggugah orang-orang yang sudah tidur untuk bangun dan waspada.
Pak Nardi dan Pak Marsam saling diam, hanya merokok, namun pikiran jauh melayang-layang.